Nah, lu sempat kerja nggak sih? Sempet Di mana waktu itu? di bank waktu itu. Lah, teknik industri kenapa jadi bank? Kan gue doyan angka. Gue di bagian analitik waktu itu. Oh, oke. Jadi apa ya? Ya gue lulus kan dari industri kan seperti gue bilang gue S2-nya ngambil administrasi. Manajemen gitu, lebih ke bisnis administrasi teknologi gitu. Terus ya dunianya ya dunia manajemen gitu. Akhirnya pas lagi daftar gue keterima di bank gitu. Gue pikir daripada gue nggak gue ambil sayang gitu, ya udah gue masuk aja gitu. Udah gue masuk ke salah satu bank dan posisi gue waktu itu sebagai di corporate analytic. Jadi pembiayaan besar gitu. Itu gue nge-handle. Cuma gue ngitungin duit orang. Tajir-tajir banget sih. Gue kapan kayak gini? Akhirnya itu yang memotivasi lu bikin usaha sendiri? Iya, akhirnya itulah ini. Gue harus bisa kayak mereka. Terus lu bikin apa sih? Supplier barang gitu waktu itu? Sempat. Gue bikin bisnis supplier, karena waktu itu emang lagi booming kan, ikut-ikutan tender gitu. Gue main ke pemerintahan juga gitu, ikut-ikutan tender. Dan alhamdulillah sih jalan gitu. Cuman nggak bertahan lama, akhirnya gue pindah haluan gitu. Ya enjoy aja sih sebetulnya. Tapi ya ada gue nggak tahu penyebabnya kenapa gue pindah ya. Padahal lagi jalan seru-serunya sih tuh. Iya, kenapa lu tiba-tiba pindah itu gitu loh? Lu waktu itu pengadaan apa sih? Gue pengadaan tuyul. Kalau tuyul nggak gue ngadain, mending gue pakai sendiri. Pengadaan apa ya? Oh ini gue sempat pengadaan baju, seragam ke polisi, ke TNI juga. Pernah gue jalanin juga gitu. Cuman ya persaingan kayaknya juga waktu itu juga agak berat. Akhirnya gue keluar. Itu tahun berapa, Mah? Tahun 2010. Bentar. Bukan. 2009 2010. Itu sebelum lo jadi YouTuber kan? Sebelum lo masuk ke dunia digital kan? Belum sama sekali. Habis gue masuk ke dunia digital 2013. Oke. Nah, selama lo bekerja menjadi supplier dan segala macamnya itu, apa pengalaman yang nggak bisa lo lupain? Pengalamannya apa ya? Kayak diutangin orang atau apa gitu? Iya, kalau seandainya pengalaman sih, ya itu sih sebetulnya agak karena emang kita berhubungan sama dunia tender. Jadi agak beratnya adalah di saat kan kalau seandainya tender itu untuk bisa dapetin project, kadang-kadang kita harus entertain si klien gitu. Dan gue agak berat untuk entertain. Gue lebih prefer entertain itu kayak oke lah gue ngirimin kue atau apa gitu. Sedangkan agak susahnya ada persaingan gue, dia bukan cuma sekedar ngirimin kue gitu, cuman ya adalah. Iya, paham. Dan gue harus berhadapan sama yang begitu-begitu, gitu, dan agak berat lah gitu. Nggak cocok lah di situ loh. Jiwa gue kayaknya kayak, aduh, kalau kayak gini nggak deh gitu. Gue masih ingat akhirat. Asik. Ya salam, Masya Allah. Buat apa arti duit banyak gitu, tapi kalau kita harus meninggalkan akhirat kita. Ini poin pentingnya. Makanya salah satu alasan Usama diundang ke podcast Insight itu karena dia bisa membawa nafas-nafas agama dalam setiap seluk-beluk kerjaan. Asik. Luar biasa. Terus, tapi pada saat lo di sana, yang bikin lo pindah tuh karena faktor itu doang atau lo karena udah ngerasa cukup gitu? Lebih karena nggak nyaman aja sih.
nggak nyaman kalau seandainya gue terusin. Sedangkan kalau seandainya gue pingin lanjut ke ke supplier di bidang lain, itu kan balik lagi ke network gitu. Gue network itu kan nggak ada. Akhirnya udah gue nggak ngelanjutin itu. Terus pertimbangan lain adalah di keluarga gue itu laki itu ada 2. Gitu. Adik gue pilot. Terus bokap gue ada usaha. Dan nggak ada yang nerusin gitu. Jadi akhirnya pertimbangannya, ya udahlah mendingan gue bantuin bokap aja gitu. Soalnya nggak ada generasi penerus keluarga untuk melanjutin bisnis bokap. Ya udah akhirnya gue mulai fokus aja serius bantuin bokap. Gitu. Adek lu masih jadi pilot? Masih. Sampai sekarang. Yang mana sih nggak pernah lu postingnya kayaknya? Jarang sih. Mungkin ada kali. Kalau lagi gue foto rame-rame gitu di postingan gue ada. Salah satunya tuh ada adik gue juga. Ada pesawatnya parkir di belakang gitu? Ada pesawat-pesawatan kecil segini. Lagi pesawat parkir di belakang. Iya. Jadi akhirnya niat lo emang mau ngebantuin bokap gitu kan? Niat ngebantuin bokap. Makanya lo dari usaha itu lo berpindah, lo pengen udahlah gue nerusin usaha bokap gitu kan? Iya. Terus kan nerusin usaha itu nggak gampang mah. Ya banyak belajar juga akhirnya gue di situ gitu. Tapi balik lagi passion. Gue tuh emang dulu passion gue itu bikin konten, bikin video komedi gitu. Bahkan sebelum gue masuk ke dunia YouTube, itu gue belajar stand up komedi tahun 2011. 2011 gue belajar stand up komedi karena emang gue suka gitu hal-hal yang komedi, bikin orang terhibur gitu. Akhirnya gue masuk, gue belajar sampai akhirnya 2013 gue kayak kepikir stand up komedi itu kan kita membuat komedi tapi visualisasinya kan di kepala orang masing-masing yang nonton. Iya, theater of mind kan. Nah, gue bukan memvisualisasikannya bukan di pikiran mereka, tapi benar-benar visualisasi dalam bentuk video. Itulah tercipta gue bikin konten 2 Harbatah gitu. Oh, jadi dari situ sebenarnya awalnya. Tapi teori-teori stand up komedi banyak gue pakai di video-video gue.